sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa gateway dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bereaksi atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Nicolas Maduro. Menurut Purbaya, penculikan oleh militer Amerika Serikat ini menunjukkan janggalnya penerapan hukum internasional. Serangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa suatu negara bisa menyerang negara lain yang sama-sama berdaulat. Bahkan, kata dia, negara agresor terkesan bisa lolos dari pengawasan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kondisi ini disebut Purbaya pertanda bahwa mekanisme PBB tidaklah kuat. Di sisi lain, Purbaya mengungkap serangan Amerika Serikat ke Venezuela hanya memiliki dampak yang terbatas. Hal ini lantaran Venezuela sudah lama tidak begitu aktif di pasar minyak dunia karena kapasitas produksinya terbatas. Dengan demikian, Purbaya memprediksi Indonesia tidak akan terdampak buruk. Disebut harga minyak hingga pasar modal RI saat ini masih stabil setelah serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Meski begitu, Purbaya mengatakan Indonesia tetap harus menjaga kekuatannya menghadapi dinamika dunia yang terjadi saat ini. Kalau lihat situasi Venezuela gini, Ada dampaknya juga mungkin yang bisa dilihat. antara Amerika dan Venezuela berdampak ekonomi ke Indonesia seperti apa? Kalau terminal karena Venezuela udah lama nggak terlalu aktif di pasar minyak dunia juga kan, terbatas ininya kapasitas produksinya. Kalau sendiri seperti apa? Apa antisipasi untuk Indonesia sendiri? Melihatnya seperti apa? Itu kan jauh dari negara kita. Anda maunya apa? Apa yang kita siapin? Jadi gini, artinya kita mesti selalu memelihara kekuatan kita, itu aja. Jadi sekarang kelihatannya, ekonom boleh ngomong gini, Bu? Boleh, Pak. Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa gateway dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang. Tapi belum tidak signifikan ya konteksnya. Agak terbatas. Karena terlalu jauh dari kita, terlalu jauh. Lewatan harga minyak kan. Iya. Kalau mungkin di short run mereka pikir akan turun supply-nya, tapi kan Amerika sudah izinkan drilling di Alaska, jadi nggak pengaruh ke supply. Dan ke depan kalau emang dijalankan peningkatan produksinya, ya akan bagus juga untuk harga minyak dan supply minyak dunia. Jadi hal ini nggak terlalu berdampak ke Indonesia gitu? Kalau saya bukan ahli luar negeri, boleh. Kalau untuk dari sisi ekonominya, Pak? Kalau saya lihat sih agak jauh. Kalau Anda lihat pasar saham kan malah naik kan. Jadi market melihat justru sedikit positif kan, agak aneh sebetulnya. Tapi itu yang dari pasar. Berarti nggak akan meningkatkan belanja subsidi kan, Pak? Belanja subsidi. Jauh banget. Kalau harganya turun, belanjanya turun, tapi income juga turun. Gejolak terhadap nilai tukar rupiah gimana, Pak? Ya? Gejolaknya terhadap nilai tukar rupiah. Harusnya positif. Karena kan biasa harga kalau harga minyaknya turun karena kita naik impor. Oke, Pak. Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan ancaman terhadap Kolombia, Meksiko, Greenland, Iran, dan Kuba dengan alasan narkoba, pertahanan, serta konflik politik. Menanggapi ancaman tersebut, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan pihaknya akan mengangkat senjata. Melalui akun X-nya, Gustavo Petro mengatakan tidak akan tinggal diam demi kepentingan tanah air. Di tengah ketegangan politik yang meningkat di Amerika Latin, Petro mengambil langkah strategis. Pemerintah Kolombia meningkatkan konsolidasi militer angkatan bersenjata. Langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menuding Petro sebagai pemimpin yang berbahaya karena terlibat perdagangan dan distribusi narkotika ke Amerika Serikat. Tak sampai di situ, dalam jumlah pernyataan publik Trump memperingatkan bahwa Petro harus bersiap menghadapi pukulan keras dari pemerintah Amerika jika kepentingannya terganggu. Ancaman ini yang mendorong Petro kemudian mengambil langkah strategis dengan meningkatkan konsolidasi militer angkatan bersenjata.
Dalam pernyataannya di X, Petro memerintahkan seluruh pasukan keamanan Kolombia untuk bersatu membela negara, serta mendesak aparat yang tidak setia untuk mundur dari jabatan. Petro menegaskan bahwa penguatan militer bukan sekedar simbol kekuatan, tetapi strategi untuk menjaga kedaulatan nasional dan mencegah Kolombia menghadapi nasib yang sama seperti Venezuela. Dengan konsolidasi militer ini, Kolombia siap mempertahankan perdamaian, keamanan regional, dan kontrol penuh atas wilayah strategis sambil menegakkan hukum dan melindungi warganya dari ancaman internal maupun eksternal. Lewat cuitannya, Petro juga menekankan bahwa pemerintahannya memiliki strategi anti narkoba yang matang dan telah membuahkan hasil signifikan. Petro menyoroti keberhasilan negara dalam melakukan penyitaan kokain terbesar dalam sejarah Kolombia, seperti meluncurkan program penggantian tanaman sukarela yang mencakup 30.000 hektar, serta upaya mengurangi budidaya koka secara berkelanjutan. Operasi ini tidak hanya menegaskan kontrol negara atas wilayah strategis, tetapi juga berhasil menangkap dan menumpas para pemimpin kelompok bersenjata yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Langkah ini sekaligus menguatkan posisi Petro di tengah tekanan internasional termasuk kritik yang dikaitkan dengan intervensi Amerika Serikat di kawasan. Pihak berwenang Venezuela diperintahkan untuk menemukan dan menangkap siapapun yang terlibat dalam mendukung operasi militer Amerika Serikat di negara itu. Operasi militer Amerika Serikat menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dekret keadaan darurat itu dikeluarkan pada Sabtu 3 Januari, tak lama setelah penangkapan Nicolas Maduro. Namun dekret itu dipublikasikan pada Senin 5 Januari sebagaimana dikutip dari Reuters. Isi dekret memerintahkan polisi untuk segera memulai pencarian dan penangkapan nasional terhadap semua orang yang terlibat dalam promosi atau dukungan terhadap serangan bersenjata oleh Amerika Serikat. Belum jelas dakwaan apa yang dapat dikenakan terhadap mereka yang ditahan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan hampir 200 pasukan Amerika dilibatkan untuk menangkap Presiden Maduro dan istrinya Cilia Flores. Sebagian besar tim pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres Venezuela Nicolas Maduro tewas dibunuh oleh pasukan Delta Force Amerika Serikat. Hal itu terjadi di hari serangan Amerika di sejumlah wilayah Venezuela pada Sabtu 3 Januari. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan Pas Pampres Maduro tewas demi melindungi sang presiden. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang jumlah korban. Sementara Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA menempatkan agen-agen mata-mata di dalam pemerintahan Venezuela untuk memantau lokasi Nicolas Maduro selama beberapa hari maupun saat-saat sebelum penangkapannya oleh pasukan operasi khusus Amerika. Informasi ini juga dimuat oleh beberapa media. Tim CIA memantau pola hidup Maduro sejak Agustus 2025 lalu. Menurut sebuah sumber yang dikutip oleh Reuters, CIA telah mengerahkan tim kecil ke Venezuela mulai Agustus 2025 yang memungkinkan mereka untuk mempelajari rutinitas harian Maduro. Huevo, qué locura. Mocaí, mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque tú no estás explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esa mierda, ¿oyó? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.